Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, kami memberikan pembelajaran singkat tentang materi sistem koordinat polar, grafik persamaan polar, dan kalkulus dalam koordinat polar. Untuk mata kuliah kalkulus lanjut semester 2, Prodi Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Samudra. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel kami ya. Tombolnya ada di sebelah kanan bawah. Jangan lupa juga klik tombol loncengnya. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama anggota kelompok lainnya. Ada Siti Helenina Aisyah Prima dengan NIM 24060101007. Dengan saya sendiri Siti Jumaida dengan NIM 240601015. Dengan teman saya Hendra Saputra dengan NIM 240601002. Dengan teman saya Herdinan Atin dengan NIM 240601012. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang apa itu pengertian sistem koordinat polar. Koordinat kutub atau polar merupakan sistem koordinat dua dimensi, di mana titik dan bidang ditentukan dari jarak titik yang sudah ditetapkan dan besar sudut ditentukan dari arah yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, koordinat polar dinyatakan dalam radian dan tetan. Komponen utama koordinat polar, R atau radius, yaitu jarak dari titik pusat atau kutub ke titik yang dimaksud. Kemudian ada theta, yaitu sudut antara sumbu polar, biasanya searah sumbu X positif, dan garis yang menghubungkan titik pusat ke titik tersebut. Dengan demikian, setiap titik dalam sistem koordinat polar dipresentasikan sebagai pasangan, radian, dan theta. Nah, di sini terdapat perbedaan koordinat polar dengan koordinat kartesius. Yang pertama ada koordinat kartesius, yaitu menggunakan garis bilangan sebagai sumbu X dan sumbu Y, dan dapat digunakan dalam 1, 2, atau 3 dimensi. Sedangkan koordinat kutub atau polar menggunakan sudut dan panjang sebagai koordinat. Polar menggunakan seberapa jauh, R atau radian, dan pada sudut berapa atau tetan. Titik berada dari titik pusat. Nah, selanjutnya, di sini ada persamaan koordinat polar dan koordinat kartesius. Kalau di kartesius kita punya X, maka polar R cos theta. Kalau di polar kita punya Y, maka R sin theta. Kalau dikuadratkan di kedua ruas, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Selanjutnya di sini ada contoh soal. Ubahlah persamaan polar ini ke persamaan kartesius. R kuadrat dikurang 6R cos theta dikurang 4R sin theta ditambah 9 sama dengan 0. Berikut penjelasannya. R kuadrat dikurang 6R cos theta dikurang 4R sin theta ditambah 9 sama dengan 0. Di sini kita tahu persamaannya tadi X sama dengan X per R, Y sama dengan Y per R. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Selanjutnya kita substitusikan cos theta sama dengan X per R dan sin theta sama dengan Y per R. Maka Y kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 6R X per R dikurang 4R Y per R ditambah 9 sama dengan 0. Selanjutnya kita coret. Maka hasilnya X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 6 dikurang 4Y ditambah 9 sama dengan 0. Nah, grafik persamaan polar. Yang dimana grafik persamaan polar adalah representasi visual dari persamaan dalam koordinat polar. R, theta, di mana R adalah jarak dari titik kutub asal, dan theta adalah sudut yang diukur dari sumbu kutub positif. Grafik ini memberikan gambaran tentang bentuk kurva atau garis yang didefinisikan oleh persamaan polar tersebut. Prinsip dasar grafik persamaan polar yaitu koordinat kutub, membuat titik, dan menghubungkan titik. Nah, di sini contoh sederhananya. Contoh persamaan polar R sama dengan 3. Ini adalah kumpulan titik-titik yang kalau kita tuliskan dalam koordinat polar, bagian R sama dengan 3. Nah, kita ingat, ini R adalah jarak dari titik yang kita miliki ke titik pusat.
Kalau kita punya lingkaran jari-jari 3, diambil dari lingkaran manapun, maka jarak ke titik pusat adalah dengan demikian R sama dengan 3, yaitu berjari-jari 3. Nah, untuk contoh yang lebih sulit, kita berusaha untuk memverifikasi apakah si grafiknya kesimetrisan. Bagaimana kita mengenali persamaan koordinat yang kita miliki itu punya kesimetrisan, apakah dia simetris terhadap sumbu Y atau simetris terhadap titik pusat. Nah, di sini grafik simetris terhadap sumbu X ketika R theta diubah menjadi R min theta tidak mengubah persamaan. Contoh, R sama dengan 4 cos theta, R theta menuju R min theta. R sama dengan 4 cos min theta menuju R sama dengan 4 cos theta menuju R sama dengan 4C, yang dimana ini adalah simetris terhadap sumbu X. Nah, di sini simetris terhadap sumbu Y. Simetris terhadap sumbu Y itu sama dengan simetris terhadap sumbu X, yang dimana R theta menuju min R min theta tidak mengubah persamaan. Simetris terhadap titik pusat juga begitu. R theta min R min theta tidak mengubah persamaan. Contoh, R sama dengan 2 sin theta, R theta menuju min R min theta. Min R sama dengan 2 sin theta. Min R sama dengan 2 sin theta menuju R sama dengan 2 sin theta. Simetris terhadap sumbu Y. Baik, saya akan membacakan contoh yang kedua. Diketahui sebuah persamaan polar bentuk spiral adalah R sama dengan 2 theta, dengan theta lebih dari sama dengan 0. Gambarlah grafik dari persamaan tersebut. Baik, untuk penyelesaiannya adalah kita dapat mensubstitusikan nilai ke dalam persamaan yang telah diketahui. Untuk theta sama dengan pi, maka R sama dengan 2pi. Apabila theta sama dengan 2pi, maka R sama dengan 4pi. Kemudian, untuk theta sama dengan 3pi, maka R sama dengan 6pi. Begitu juga seterusnya. Sehingga didapatkanlah grafik seperti yang di layar ini. Pi, 2pi, 4pi, 6pi, dan 8pi gitu. Ketika dikalikan untuk masing-masing pi-nya. Baik, selanjutnya teman-teman kita lanjutkan pada materi penjelasan tentang kalkulus dalam koordinat polar. Dalam kalkulus koordinat polar terdapat aplikasi di dalamnya, yaitu turunan, luas, garis singgung, dan panjang busur. Pada sistem koordinat polar dinyatakan bahwa R adalah jarak ke titik asal dan theta adalah sudut terhadap sumbu X. Dalam turunan koordinat polar dinyatakan bahwa jika R sama dengan f fungsi theta, maka X sama dengan f fungsi theta dikali cos theta dan Y sama dengan f fungsi theta dikali sin theta. Maka turunan dari dy per dx adalah f aksen theta dikali sin theta ditambah dengan f fungsi theta dikali cos theta dibagi dengan f aksen theta dikali cos theta dikurang dengan f fungsi theta dikali sin theta. Selanjutnya masuk ke dalam materi luas daerah dalam polar, yaitu di mana luas daerah R yang dibatasi oleh dua garis radial theta sama dengan alpha dan theta sama dengan beta, dan kurva R sama dengan fungsi theta, yang dimana theta yaitu lebih besar sama dengan alpha dan lebih kecil sama dengan beta. Dapat kita lihat pada gambar di mana garis lengkung berwarna merah merupakan R sama dengan f fungsi theta-nya berada di batas antara theta sama dengan alpha dan theta sama dengan beta. Untuk menentukan batas integral, langkah pertama yaitu sketsakan area R yang luasnya akan dihitung. Langkah kedua yaitu buatlah garis radial dari titik asal ke batas dari kurva R sama dengan f fungsi theta.
Langkah ketiganya, pertimbangkan berapakah nilai interval theta agar garis radial menyapu semua area dari R. Dan langkah keempatnya yaitu jawaban pada langkah ketiga akan menentukan batas bawah dari alfa dan batas atas dari betanya. Terdapat rumus dari luas pada koordinat polar, yaitu A sama dengan setengah dikali integral batas beta sampai alfa dikali F theta kuadrat D theta kuadrat, di mana keterangannya yaitu A merupakan luas daerah R yang akan dihitung, alfa dan beta merupakan sudut pembatas yang membatasi daerah R sama dengan F theta merupakan persamaan kurva dalam koordinat polar. Integral dari alfa ke beta merupakan integral tentu dari sudut alfa hingga beta. F theta kuadrat merupakan kuadrat dari fungsi polar R sama dengan F fungsi theta. Dan setengah merupakan konstanta yang digunakan dalam perhitungan luas daerah dalam koordinat polar. Selanjutnya kita masuk ke contoh soalnya, yaitu carilah luas yang dibatasi oleh kurva mawar R sama dengan cos 2 theta. Langkah pertama yaitu kita buatkan sketsa grafiknya, yaitu area pada kuadran 1 berada pada theta yang lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan pi per 4, yaitu adalah 1 dari 8 area di dalam kurva mawar. Dapat kita lihat di sini gambar grafiknya terdapat 8 daerah, 8 area bagiannya, yaitu kita masukkan ke dalam rumus luasnya, di mana A sama dengan 8 dikali integral dengan batas pi per 4 hingga 0 dikali setengah R kuadrat D theta, menjadi 4 dikali integral dengan batas pi per 4 hingga 0 dikali cos kuadrat 2 theta dikali D theta. Dan kita turunkan menjadi 4 dikali integral dengan batas pi per 4 sampai 0 setengah dikali 1 tambah cos 4 theta dikali D theta. Dengan hasilnya yaitu 2 dikali integral dari batas pi per 4 hingga 0 dikali 1 tambah cos 4 theta dikali d theta. Selanjutnya kita turunkan untuk mencari batas integralnya, yaitu 2 theta ditambah setengah sin 4 theta dengan batasnya pi per 4 sampai 0, sehingga kita dapat hasilnya yaitu pi per 2 dengan satuan luas. Selanjutnya masuk ke dalam materi garis singgung, di mana dalam koordinat kartesius kemiringan M dari garis singgung pada suatu kurva diberikan oleh M sama dengan dy per dx. Tetapi dalam koordinat polar yaitu dy per d theta sebagai rumus kemiringan yang berpadanan dalam koordinat polar. Lebih baik jika R sama dengan F fungsi theta menentukan kurva, kita bisa tuliskan Y sama dengan R theta dikali sin theta sama dengan F theta dikali sin theta. Yang X-nya sama dengan R theta dikali cos theta sama dengan fungsi F theta dikali cos theta. Jadi kita dapatkan rumusnya yaitu dari dy per dx sama dengan limit delta X menuju 0, delta Y per delta X sama dengan limit delta X menuju 0, delta Y per delta theta dibagi dengan delta X per delta theta, yaitu menjadi dy per d theta dibagi dengan dx per d theta. Sehingga rumus garis singgung dalam koordinat polar yaitu M sama dengan F fungsi theta kali cos theta ditambah dengan F aksen theta dikali sin theta dibagi dengan min F theta dikali sin theta ditambah F aksen theta dikali cos theta. Rumus tersebut dapat diturunkan menjadi sederhana jika grafik R sama dengan F fungsi theta melalui polar. Sebagai contoh, andaikan untuk sudut alfa R sama dengan F fungsi alfa sama dengan 0 dan F aksen alfa tidak sama dengan 0, maka rumus untuk M-nya adalah F aksen alfa dikali sin alfa dibagi dengan F aksen alfa dikali cos alfa, yaitu sama dengan tan alfa. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam contoh soal garis singgungnya, yaitu perhatikan persamaan polar R sama dengan 4 sin 3 theta. Carilah kemiringan garis singgung di theta sama dengan pi per 6 dan theta sama dengan pi per 4. Jadi untuk penyelesaian pertamanya itu kita menggunakan nilai R sama dengan 4 sin 3 theta, kita masukkan ke dalam rumusnya yaitu M sama dengan F fungsi theta dikali cos theta ditambah F aksen theta dikali sin theta dibagi dengan min F fungsi theta dikali sin theta ditambah F aksen theta dikali cos theta. Sehingga bisa kita dapat hasilnya yaitu 4 sin 3 theta dikali cos theta ditambah 12 cos 3 theta dikali sin theta per 4 sin 3 theta dikali sin theta ditambah 12 cos 3 theta dikali cos theta. Selanjutnya untuk mendapatkan kemiringan garis di theta sama dengan pi per 4 dan di theta sama dengan pi per 6, maka kita masukkan nilainya sehingga kita mendapatkan hasil dari theta sama dengan pi per 4 adalah 1 per 2 dan di theta sama dengan pi per 6 adalah min akar 3. Baik teman-teman, kita lanjutkan materinya kepada materi panjang busur. Jika polar kurva R sama dengan F fungsi theta adalah lebih dari 1 kali dari alfa ke beta, dan jika dr per d theta adalah kontinu pada theta lebih dari sama dengan alfa dan kurang dari sama dengan beta, maka panjang busur L dari theta sama dengan alfa ke theta sama dengan beta adalah rumusnya L sama dengan integral batas beta hingga alfa dikali akar F theta kuadrat ditambah dengan F aksen theta kuadrat dikali D theta. Dan jika menggunakan rumus turunannya yaitu integral batas beta hingga alfa dikali dengan akar R kuadrat ditambah dr per D theta kuadrat dikali dengan D theta.
Kita masuk ke contoh soalnya, yaitu carilah panjang busur kardioida R sama dengan 1 ditambah cos theta. Menggunakan rumus panjang busur L tadi, yaitu menggunakan yang turunan, jadi kita pakai integral batas beta hingga alpha dikali akar R kuadrat ditambah dr per d theta kuadrat dikali dengan d theta. Kita masukkan nilai R-nya, jadi 1 tambah cos theta kuadrat ditambah dengan min sin theta kuadrat dikali d theta. Sehingga kita dapat hasilnya, yaitu akar 2 dikali integral batas 2pi sampai 0 dikali akar 1 tambah cos theta dikali d theta. Kita cari turunannya lagi, sehingga kita dapatkan 2 dikali integral 2pi hingga 0 dikali akar cos kuadrat setengah theta. Lalu kita turunkan lagi untuk mencari integralnya, sehingga kita dapatkan 2 dikali integral batas 2pi hingga 0 dikali dengan cos setengah theta. Lalu kita masukkan lagi ke dalam rumus panjang busurnya, sehingga menjadi L sama dengan 2 dikali integral dengan batas 2pi sampai 0 dikali cos setengah theta. Sehingga kita dapatkan hasilnya, yaitu 8 satuan panjang. Jadi sekian penjelasan materi tentang sistem pada koordinat polar dan juga grafik serta kalkulusnya. Terima kasih telah melihat video presentasi kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Semoga ilmu yang kami berikan bermanfaat dan mudah dicerna. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Jangan lupa di like ya. See you next time.